Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kali ini saya akan berbagi kisah tentang sangkakala yang mengguncang dunia. Sangkakala adalah trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil saat hari kiamat tiba. Peristiwa kiamat sampai sekarang masih menjadi misteri Allah kapan akan terjadi. Manusia hanya mengetahui bahwa Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup trompet sangkakala yang berukuran sangat besar. Bahkan menurut riwayat, ukuran trompetnya menutupi langit dan bumi. Seperti apa bentuk wujud sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil dan bagaimana temuan ilmuwan tentang sangkakala tersebut? Simak ulasannya sebagai berikut. Tugas dari malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala. Ketika trompet dibunyikan, maka semua kehidupan di langit dan di bumi akan hancur dan musnah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang artinya, "Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar 68. Sangkakala dalam bahasa Arab disebut sebagai asya. Kata tersebut diartikan sebagai tanduk. Rasulullah juga menjelaskan bahwa sangkakala berbentuk seperti tanduk. Ketika orang Baduy bertanya tentang hal itu, "Ya Rasulullah, apa itu asya sangkakala?" Beliau menjawab, tanduk yang akan ditiup. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sangkakala diciptakan oleh Allah berbarengan dengan Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Sangkakala tersebut sudah diberikan kepada Israfil dan sang malaikat sudah meletakkan di mulutnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala. Lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkan di mulutnya. Dia berada di arasi tengah menunggu datangnya perintah dari Allah untuk meniup trompet tersebut." Sangkakala digambarkan sebagai sebuah trompet yang sangat besar. Rasulullah menjelaskan ciri dari sangkakala yaitu memiliki 4 cabang. 1 cabang berada di timur, 1 cabang berada di barat, 1 cabang berada di bawah bumi yang paling bawah, dan 1 cabang berada di langit ketujuh paling atas. Saking besarnya sangkakala malaikat Israfil, itu berarti langit dan bumi adalah alam yang berada di dalam sangkakala. Pada hakikatnya, makhluk Allah hidup berada di dalam sangkakala tersebut. Dari berbagai ciri dari sangkakala yang disebutkan oleh Rasulullah, ilmuwan masa modern pun kemudian mulai mencari tahu bagaimana sejatinya bentuk dari sangkakala tersebut. Apakah sangkakala tersebut benar-benar ada dan bisa dilihat? Seorang ilmuwan asal Jerman bernama Profesor Frank Steiner menyimpulkan temuannya bahwa alam semesta berbentuk seperti trompet. Penelitian tersebut dilakukan dengan peralatan milik NASA. Ujung belakang alam semesta yang diteliti oleh ilmuwan tersebut berbentuk seperti sebuah trompet. Di luar trompet, alam semesta sudah tidak bisa diamati. Sedangkan di bagian dalamnya adalah alam semesta yang masih ada dalam radius pengamatan. Sesuai dengan dalil Rasulullah, besarnya sangkakala yang ditemukan oleh ilmuwan Jerman tersebut menjadikan umat Islam semakin mempercayai bahwa hadits Nabi tentang sangkakala adalah benar adanya. Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Rasulullah menjawab, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Saya tanya, "Bagaimana besarnya?" Rasulullah menjawab, "Sangatlah besar bulatannya, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali." Penduduk dunia setelah tiupan pertama, tiupan guncangan. Hal pertama yang mengetuk pendengaran datangnya tanda-tanda kiamat kubro adalah nafkatul faza, tiupan kekagetan. Tiupan ini mengalir dari tiupan sangkakala. Tidak seorang pun mendengarnya kecuali mengangkat lehernya untuk mendengar perkara besar ini. Inilah makna firman-Nya Allah Ta'ala, "Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah." Quran Surat Al-Mudatsir 8-10.
Tiupan yang pertama ini adalah panjang dan menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu para nabi dan para syahid. Tiupan ini akan menggetarkan dan membuat panik semua yang hidup. Sedangkan para rasul dan syahid adalah hidup di sisi Tuhan mereka. Maka Allah pun melindungi mereka dari guncangan tiupan ini. Tiupan ini akan mengguncangkan bumi seguncang-guncangnya, mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan sangat sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah secara luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertabrakan. Bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahaya benda tersebut. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya, yaitu hanya berupa kabut dan gas asap. Tiupan kedua, tiupan kejutan dan kematian. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan syur pada kali yang kedua. Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi, termasuk para nabi dan syahid kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan 4 malaikat pembawa arsy. Malaikat para pembawa arsy adalah berjumlah 4 malaikat. Maka apabila telah berdiri hari kiamat bergabunglah mereka kepada 4 malaikat yang lain. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil dan para malaikat pembawa arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian matilah malaikat maut dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Perkasa, yang hidup, yang tidak pernah mati, yang awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, "Akulah Raja, akulah penguasa, di manakah raja-raja bumi, di manakah para penguasa, di manakah orang-orang yang sombong, dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini?" Maka Zat menjawab dengan berkata, "Bagi Allah yang Maha Esa lagi perkasa." Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan dari langit seperti gerimis atau bayangan daungan, yang mana dengannya tumbuhlah semua jasad makhluk dan sesungguhnya semua manusia akan hancur kembali kecuali ekor yang terakhir tulang yang ada di punggung paling bawah, darinya lah tumbuh tubuh atau jasad dan tersusun kembali. Setelah sempurna penciptaan tersebut kemudian Allah menghidupkan Israfil sebagai makhluk yang dihidupkan, kemudian memerintahkan untuk berseru dengan mengatakan, "Wahai tulang-tulang yang hancur, sendi-sendi yang terputus, bagian-bagian yang terpisah dan rambut-rambut yang tercabik, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk bersatu kembali untuk keputusan keadilan." Tiupan ketiga, tiupan kebangkitan. Pada syar trompet sangkakala terdapat lobang-lobang yang banyak sesuai dengan jumlah roh atau nyawa semua makhluk. Maka Israfil pun meniupnya dan terbanglah semua roh ke jasadnya masing-masing. Arwah kaum mukminin akan terbang dengan memancarkan nur cahaya, sedangkan arwah kaum kafir akan menimbulkan kegelapan. Kemudian Allah berkata, "Demi kebesaran dan keperkasaanku semua roh harus benar-benar kembali kepada jasadnya yang dulunya ia huni di dunia." Dengan demikian bersemayamlah setiap roh di jasadnya dan setiapnya akan bangun dari kuburnya masing-masing sedangkan kepalanya masih bergelimang tanah, dan berkatalah orang-orang kafir, "Inilah adalah hari yang sulit." Sedangkan orang-orang mukmin berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Maha besar Allah dengan segala kuasanya." Semoga ini menjadi pengingat kita untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.